Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kiraina Aining Tias, Lindri Francisca Diana, Mastian Dana Yuda, dan Muhammad Badrul Qolis akan mempresentasikan mengenai konflik dalam organisasi. Konflik didefinisikan sebagai suatu proses interaksi sosial di mana dua orang atau lebih, dua kelompok atau lebih yang berbeda dan bertentangan dalam berpendapat dan tujuan mereka. Menurut Kilman dan Thomas, konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada di dalam diri individu maupun dalam hubungan dengan orang lain. Sedangkan organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan memiliki fungsi serta tujuan masing-masing. Stoner dan Freeman berpendapat bahwa konflik organisasi mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian. Konflik organisasi adalah suatu perbedaan pendapat di mana dua atau lebih anggota kelompok dalam suatu organisasi yang muncul dari kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja yang mempunyai status, nilai, tujuan, atau pandangan yang berbeda. Para anggota organisasi atau subunit yang berbeda pendapat berupaya untuk memenangkan kepentingan atau pandangannya masing-masing. Selanjutnya yaitu penyebab konflik organisasi. Konflik sebuah situasi timbul karena adanya sebab yang mengondisikannya. Di sini ada sebab-sebab umum konflik organisasi menurut Agus Harjana. Yang pertama yaitu salah pengertian, yang di sini diartikan salah informasi atau berita yang dikomunikasikan secara lengkap atau utuh yang dapat menimbulkan konflik. Yang kedua yaitu perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai hidup yang dianut. Yang ketiga yaitu perebutan dan persaingan dalam hal fasilitas kerja dan suatu jabatan terbatas. Konflik ini sering muncul terjadi di setiap mana orang yang berkeinginan untuk menduduki jabatan yang tinggi seperti supervisor, manajer, direktur, dan sampai presiden direktur. Yang keempat yaitu masalah wewenang dan tanggung jawab. Yang kelima, penafsiran yang berbeda atau atas suatu hal, perkara, dan peristiwa yang sama. Biasanya di sini organisasi yang beranggotakan orang yang berbeda latar belakang, suku, agama, pendidikan, usia, dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam yaitu kurangnya kerjasama antar pegawai. Penyebab ini hasil kerja yang tidak optimal tersebut seringkali dicarikan kambing hitam sebagai scapegoat saling menyalahkan. Yang ketujuh, tidak menaati tata tertib yang berlaku bagi semua anggota organisasi. Yang kedelapan, ada usaha untuk menguasai dan merugikan. Pada dasarnya setiap orang tidak ada yang mau dikuasai, dijajah, disepelekan, dan ditindas harga dirinya. Yang kesembilan, pelecehan pribadi dan kedudukan. Seringkali orang yang pribadinya dan kedudukannya dilecehkan merasa harga dirinya diinjak-injak dan direndahkan oleh orang lain. Yang selanjutnya, perubahan dalam sasaran dan produser kerja. Selain itu, jika dipandang dalam sumbernya konflik juga bisa timbul karena adanya beberapa sebab. Di antaranya yang pertama, konflik individu. Itu timbul ketika seorang individu sedang menghadapi pekerjaan yang tidak disukainya di suatu sisi. Yang kedua, konflik antar individu. Di sini biasanya timbul perbedaan latar belakang seperti suku, agama, tujuan, dan kepribadian antar individu. Yang ketiga yaitu konflik antara individu dengan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok. Biasanya konflik ini yang terjadi karena perbedaan kepentingan dan tujuan yang satu sama lain, yang tidak ingin ada yang mengalah.
Yang kelima yaitu konflik antar kelompok dengan organisasi. Yang keenam, konflik antar organisasi, yaitu yang timbul sebagai akibat persaingan bisnis. Persaingan ini yang dijelaskan untuk memperoleh pengakuan atau pengaruh dari masyarakat, kesalahpahaman antar individu anggota organisasi. Jenis konflik di dalam organisasi. Di dalam organisasi sendiri terdapat 4 jenis konflik yang ada. Yang pertama adalah konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang, di mana peraturan yang berlaku tidak dapat diterima oleh seseorang, sehingga orang tersebut memilih untuk tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah konflik antar peranan, di mana orang menghadapi persoalan karena dia menjabat 2 atau lebih fungsi yang saling bertentangan, seperti seorang yang menjadi mandor dalam perusahaan, tetapi juga sebagai ketua serikat pekerja. Yang ketiga adalah konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang. Misalnya seorang rektor yang harus memenuhi permintaan dari dekan-dekan fakultas yang berlainan, atau dekan yang harus mengakomodir semua kepentingan atau kebutuhan para ketua jurusan yang juga sangat bermacam-macam. Yang keempat adalah konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan konflik dengan kinerja organisasi. Berdasarkan pandangan-pandangan tentang konflik, maka dapat disimpulkan bahwa konflik memiliki hubungan dengan kinerja organisasi. Pada pandangan tersebut ada yang mengkaitkan konflik dengan penurunan kinerja kelompok atau organisasi. Padahal pandangan tersebut tidak selamanya benar, mengingat konflik tidak selalu bersifat destruktif. Meskipun demikian, tingkat konflik yang terlalu berlebihan akan merintangi efektivitas suatu kelompok atau organisasi. Konflik dikatakan optimal untuk meningkatkan kinerja bila dapat menghentikan stagnasi, menumbuhkan kreativitas, melepaskan ketegangan, dan memunculkan perubahan menuju perbaikan. Terdapat 5 cara untuk menyelesaikan konflik dalam organisasi. Yang pertama, menggunakan kekuasaan, yaitu ketua organisasi untuk mengambil voting kepada para anggota. Siapa yang setuju dengan pendapat ketua dan siapa yang tidak setuju dengan pendapat ketua. Yang tidak setuju bisa mengundurkan diri. Yang kedua, dengan konfrontasi, yaitu di mana penyelesaian masalah melalui persetujuan semua anggota. Yang ketiga, dengan cara kompromi, yaitu mengorbankan salah satu pihak demi kepuasan pihak lain. Kemudian menghaluskan situasi, yaitu pimpinan organisasi secara sederhana menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kelima, menyerahkan diri, yaitu di mana pemimpin melarikan diri atau memberikan mandat atau tugasnya kepada orang lain. Tetapi cara ini mungkin tidak tanggung jawab sebagai pemimpin. Kelima cara tersebut, cara untuk menyelesaikan konflik dalam organisasi. Tetapi hal tersebut harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dalam konflik dalam sebuah organisasi. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya perwakilan dari kelompok. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.